Sudah bisa ditebak, Hakim Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta memutus menang gugatan PSSI atas Menpora. Terang saja, Menpora sedari awal sudah sewenang-wenang dengan membekukan organisasi PSSI yang memang bukan wewenangnya. Kini, Menpora wajib mengikuti putusan pengadilan, yakni mencabut surat pembekuan organisasi PSSI yang menyalahi aturan. Seseorang, apalagi penguasa, tidak hormat kepada putusan pengadilan, maka itu permasalahan serius. Saya selalu katakan itu contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Dikabulkannya gugatan PSSI atas Menpora harus jadi momentum untuk mengakhiri kisruh sepak bola nasional yang terlalu lama berlarut. Ya, kalau kita ingin ambil jarum di kolam, jangan kolamnya gobok-gobok, kemudian ikan telurnya kecil-kecil mati semua. Jadi ibaratnya seperti itu. Kalau kita lihat sekarang pelatih, pemain lain dan sebagainya itu banyak yang nganggur, klub-klub juga pada tutup. Menpora harus menghormati putusan pengadilan. Ya, kalau masih tetap ngeyel itu keterlaluan. Persoalan sepak bola Indonesia ini masih sebatas pada kuantitas, belum pada kualitas, ya. Perjalanan sepak bola Indonesia yang sedemikian panjang ternyata tidak dibarengi dengan pengelolaan kompetisi yang baik. Tentunya semua sepakat dengan sistem kompetisi sepak bola yang sehat dan profesional. Berkiblat pada sepak bola Eropa yang tergolong maju, ini yang perlu dicatat. Kompetisi sepak bola sehat bukan terjadi sekejap mata. Sepak bola sehat muncul dari proses trial error. Jadi sekali lagi, kompetisi sepak bola harus jalan, bukan malah dihentikan dan menyengsarakan banyak pihak. Tim MNC Media melaporkan. Sudah ada 3 orang tamu kami di Talk to News. Yang pertama adalah Bung Tommy Welly. Bung Towel, Direktur Kompetisi PSSI. Selamat malam. Malam, Tina. Senyumnya mengembang sekali. Coach RD, selamat malam. Selamat malam, Tina. Ini Mas Susen juga senyumnya mengembang juga. Saya mau tanya dulu masing-masing nih. Setelah putusan di PT UN, komentarnya 3 deh saya bagi. Itu adalah kabar baik, biasa saja atau tidak baik? Menurut Mas Susen itu kabar baik, tidak baik, atau biasa saja? Ya, bisa tiga-tiganya. Bisa tergantung dari perspektif mana kita memaknai dan memahami proses yang ada dalam sidang PT UN dan hasilnya seperti itu. Dan saya kira kita hargai saja proses hukum itu. Hargai itu artinya ada tindak lanjut mengarah kepada? Ya, kalau dari kami tentu saja, karena memang diberi hak oleh secara hukum, tentu saja ada potensi untuk mengajukan banding ke pengadilan tinggi, tentu saja. Itu secara hukum, tapi akan diambilkah peluang itu? Ya, biar nanti tim hukum kami yang akan mendiskusikan itu dan kemungkinannya ya. Kemungkinan iya. Jadi Bung Toya nggak usah senyumnya terlalu mengembang dulu. Karena kabar yang saya yakin jawabannya adalah kabar baik bagi PSSI masih akan melalui sebuah proses. Sebetulnya apa yang ingin disampaikan pesan dari PSSI setelah putusan itu? Iya, saya pikir ini harusnya memberikan sebuah pencerahan kepada masyarakat semua, masyarakat sepak bola, bahwa SK pembekuan itu tidak benar adanya atau tidak layak. Kita negara hukum dan hukum sudah menyatakan itu. Dan sepatutnya kita menghormati hukum itu. Itu dari sisi tataran objektif hukumnya. Dari sisi sepak bolanya, bahwa sepak bola kita sudah rusak dan sudah diperparah selama 7 bulan terakhir ini. Dan ini saatnya untuk melangkah ke arah yang lebih positif. Bukan hiruk pikuk konflik, gaduh, tapi sekarang mulai membangun. Karena sebetulnya membangun sudah dimulai 2013. Tapi sayangnya kemudian dijeda lagi oleh persoalan-persoalan ini. Tapi kemudian hukum menyatakan bahwa itu dibatalkan SK pembekuan, dan di situ juga dalam amar keputusannya disebutkan di poin ketiga wajib dicabut. Wajib dicabut. Meskipun tadi Mas Susen juga menyampaikan dari sisi hukum kan punya peluang banding sehingga belum inkrah, belum berkekuatan hukum tetap sebelum sampai ujungnya nih mau sampai di mana akan diperjuangkan oleh masing-masing pihak. Ini kan tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman PSSI ketika merespon putusan KIP dulu, yang teman-teman supporter
mengajukan gugatan agar PSSI membuka laporan keuangannya ke publik dan KIP memutuskan bahwa itu harus dibuka, kan. Tapi kemudian PSSI kan mengajukan banding, bahkan kasasi. Jadi sama aja sebetulnya. Sama aja, itu nggak ada soal. Karena kenapa? Karena ini proses hukum dan kita negara hukum. Setiap entitas hukum itu punya hak untuk mencari keadilan, ya, mencari keadilan. Punya hak untuk mengajukan gugatan kepada siapapun. Termasuk punya hak juga buat banding, begitu Mas Iya, Hussein, punya ya? hak. Dan saya kira ini bukan soal bahwa sebuah putusan PT UN itu benar atau tidak, tapi ini soal bagaimana kita menghargai putusan hukum dan proses hukum yang memang dikasih ruang untuk itu. Jadi kalau pemirsa menyimak berbulan-bulan bahwa ini kan awalnya ada pembekuan, kemudian PSSI yang menggugat, lalu berlangsung prosesnya di PT UN, kemudian akhirnya yang terjadi sebelum Lebaran kemarin sebelum ya, kalau kita dibatalkan. Tapi kalau mau berproses ya memang masih kalau ada kita peluang. dituntut untuk langsung melaksanakan apa yang menjadi putusan PT UN, harusnya PSSI juga langsung melaksanakan apa yang menjadi putusan KIP dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi itu tidak dilakukan. Dan kita sebagai subjek hukum tentu saja menghormati, ya. Tapi ya harus tidak boleh punya standar ganda dong. Jadi kalau meminta yang lain melakukan apa yang diputuskan pengadilan, maka melakukan juga apa yang diminta oleh pengadilan dalam ranah peradilan yang berbeda, begitu, Bung Toel? Analoginya ini apple to apple-nya menjadi tidak seimbang atau tidak sebanding apa yang dicontohkan tadi. Hasil PT UN dengan SK pembekuan organisasi, lalu dampak yang terjadi pada sepak bola kita dibandingkan dengan tadi yang persoalan KIP tentang organisasi, tentang sifatnya administrasi, transparansi. Kepengurusan PSSI sekarang sudah melakukan transparansi itu. Hanya di aspek mana yang harus dibuka, itu kan ada hal lain lagi, karena PSSI secara status hukumnya kan badan hukum perkumpulan. Tapi saya sebagai orang sepak bola mau menyatakan bahwa harusnya PT UN ini menjadi pintu baru buat kita untuk melangkah ke arah yang positif. Banding adalah hak hukum dari pihak Menpora yang kemarin dikalahkan di PT UN. Tapi poinnya menurut saya adalah ketika melakukan banding, maka niatnya itu udah bukan lagi membangun sepak bola. Itu sudut pandang niatnya PSSI. sudah makin terlihat. Bukan untuk membangun sepak bola. Dari Coach Erdi, mari kita bicaranya soal kompetisinya ya Coach ya, bukan soal hukumnya semata. Apa yang sudah kita alami berbulan-bulan ini dan apa yang akan terjadi, perkiraannya kalau kemudian proses hukum seperti yang disampaikan Mas Hussein sebagai hak bahwa banding kemudian kasasi itu dilakukan. Kira-kira apa yang bisa kita prediksi terjadi? Saya datang ke pengadilan ketika keputusan itu dibacakan karena saya ingin tahu seperti apa sih proses persidangan dan lalu putusan. Tujuan saya bukan untuk mendengar siapa yang menang ataupun siapa yang kalah. Buat saya dua-duanya kalah. Kenapa dua-duanya kalah? Karena 5 bulan plus 2 bulan masa persiapan, sekitar 6 atau 7 bulan, sepak bola kita berhenti. Sepak bola kita sudah tidak berdenyut, tidak bergeliat sama sekali. Dan di sini banyak sekali merugikan hajat hidup orang banyak. Kita tidak pernah bicara lagi mengenai bahwa, oh sekarang Menpora punya tujuan bagus, PSSI juga punya tujuan bagus. Saya kepengen dua lembaga ini bersinergi untuk membangun sepak bola kita. Karena kenapa? Kalau kita bicara hajat hidup orang banyak, jelas kan negara, jelas semua orientasi pembangunan masyarakat itu semuanya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Di situ di sila kelima jelas kok keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah sekarang kita lihat bahwa banyak masyarakat sepak bola Indonesia yang sekarang sama sekali tidak punya aktivitas, pekerjaannya hilang dan jumlahnya bukan ratusan, ribuan, Mbak Tina. Inilah yang menurut saya lebih dikedepankan dibanding kita terus berdebat mengenai bahasa-bahasa hukum yang menurut saya itu tidak penting untuk pemain. Mbak Tina. Ya. Buat pemain nggak penting. Nggak penting. Sekarang pemain pingin ada geliat sepak bola dengan hasil putusan pengadilan. Buat saya menang kalah nggak penting. Dalam koridor yang benar dong. Iya, pasti. Sepak bolanya. Pasti. Saya hanya kita pingin bahwa sepak bola kembali bergeliat dengan adanya putusan yang sudah dikeluarkan oleh pengadilan. Dan dua-duanya menurut Coach kalah sebetulnya? Menurut saya dalam konteks bahwa
sepak bola tidak bisa bergeliat, ya walaupun tentu ada sebab akibatnya, tapi menurut saya sudahlah, jangan mencari pemenang di sini, tapi mencari bahwa oke, sekarang kita dua-duanya kalah dan kita siap bersinergi untuk membangun. Itu maksud saya. Kita akan lanjutkan, Ya, terutama kita ingin tahu sebetulnya kan tadi Coach bilang ratusan ribuan. Kalau hajat hidup orang banyak itu bukan hanya direct, bukan hanya pemain, bukan hanya official, tapi juga orang-orang yang hidup dari sekelilingnya sepak bola sampai ring-ring terluar sepak bola. Sebetulnya seberapa banyak dan kira-kira Menpora itu hitungannya seperti apa untuk mengantisipasi hidup-hidup mereka tersebut? Termasuk PSSI juga sudah siap belum tampil dengan wajah yang bisa diterima publik dan ya publik percaya pada PSSI sebagai sesuatu yang memang layak hidup kembali dan kompetisi hidup kembali sesaat lagi. Itu kadang sering